Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di bab terakhir, yakni menjelaskan tentang sumber utama studi Islam. Sumber utama studi Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat manusia. Al-Quran sendiri memiliki beberapa nama. Al-Quran sendiri yang artinya bacaan yang sempurna dan agung. Alkitab, kitab wahyu Allah, termasuk kitab-kitab sebelumnya. At-Tanzil yang diturunkan secara bertahap. Al-Furqan sebagai pembeda antara benar dan salah. Adz-Dzikr sebagai pengingat agar manusia selalu mengingat Allah. Sifat-sifat Al-Quran yang pertama yaitu Al-Huda sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Asy-Syifa sebagai penyembuh penyakit hati. Al-Burhan sebagai bukti kebenaran wahyu Allah. An-Nur cahaya yang menerangi hati dan kehidupan. Al-Karim kitab yang mulia dan penuh kebaikan. Al-Aziz kitab yang kuat dan tidak bisa dipalsukan. Al-Hakim kitab yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Al-Mubarak kitab yang penuh keberkahan. Al-Mau'idah nasihat yang menyentuh hati dan menggugah kesadaran. Isi dan fungsi Al-Quran. Isi dalam Al-Quran yaitu yang pertama akidah, kedua syariat, akhlak, sejarah, ilmu, janji dan ancaman Allah, dan pedoman sosial. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup, sebagai sumber hukum utama, pembimbing menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jenis-jenis hadis. Hadis itu dibagi menjadi tiga, yakni hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah ucapan Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi, dan takririyah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yakni menjelaskan ayat yang masih umum, mengkhususkan dan membatasi hukum, menetapkan hukum baru, dan menguatkan isi Al-Quran. Sejarah dan peran hadis awalnya disampaikan secara lisan, kemudian dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, disusun dalam kitab besar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di era modern, hadis berperan sebagai pedoman moral, sosial, dan etika kehidupan digital. Kesimpulannya yaitu Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama ajaran Islam. Al-Quran berisi pedoman pokok kehidupan, sedangkan hadis menjelaskan dan memperinci isinya. Keduanya menjadi dasar pembentukan akidah, syariat, dan akhlak umat Islam, serta tetap relevan sepanjang zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.